Ringkasan buku Atomic Habit. Buku ini penting buat kita baca, apalagi kalau lu ngerasa bahwa hidup begini-begini aja dan kecenderungan stuck di suatu situasi tertentu. Dan apabila kamu yang pengen lebih produktif dan mampu untuk memulai hal-hal yang baru, pengen jauh lebih pintar dengan kebiasaan baru, maka ini adalah buku yang sangat tepat untuk direkomendasikan untuk dibaca. Dan di sini Atomic Habit adalah karangan dari James Clear. Beliau merupakan seorang penulis dan pembicara yang berfokus seputar topik kebiasaan, pengambilan keputusan, dan kemajuan atau perkembangan berkelanjutan. Bukunya Atomic Habit bahkan dinobatkan sebagai buku terlaris oleh New York Times dan sudah diterbitkan ke dalam 54 bahasa. Wow. Nah, yuk mulai kita lihat dan kita dengarkan secara bersama-sama apa isi dalam buku ini. Buku ini sangat insightful, bahkan pada prolog yang disampaikan oleh James Clear. Jadi buku ini diceritakan salah satunya tentang tim balap sepeda yang pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah menang nih dalam sebuah kejuaraan. Namun yang mengejutkan adalah tim ini semenjak 2008 sampai 2018 bisa menempati peringkat pertama. Wow, apa sih rahasianya? Sebenarnya pelatihnya itu nggak banyak mengubah hal, karena yang tadinya latihan 8 jam akan tetap 8 jam. Satu pertanyaannya, kok bisa ya? Namun yang dilakukan pelatihnya adalah perbaikan 1% setiap hari. Sekali lagi, perbaikan 1% setiap harinya. Misalnya ruang ganti yang tadinya warnanya gelap diganti menjadi cerah sehingga lebih bergairah, atau tempat duduk diganti dengan yang lebih pas agar bisa mengurangi cedera. Ketika kita melakukan perbaikan 1%, percaya, dan itu dilakukan setiap harinya, maka dalam setahun kita akan menjadi 37. Ingat, 37 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga dengan kebiasaan buruk. Wah, sama juga ternyata. Selama 1 tahun, jika dilakukan secara terus-menerus, maka kita akan menurun menjadi 3% dari diri kita sebelumnya. Kita akan mendengar lebih banyak lagi kisah-kisah yang menginspirasi lainnya di dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang bisa berdampak besar. Lalu kenapa kita tidak memanfaatkan ini untuk keuntungan kita, kehidupan kita yang lebih baik? Pertama, hal-hal kecil yang kita lakukan sebenarnya memiliki dampak yang besar pada hidup kita. Sadar atau tidak sadar, kebiasaan-kebiasaan itu seperti atom dalam hidup kita. Setiap kebiasaan adalah bagian penting yang berkontribusi dalam perkembangan diri. Mungkin itu juga menginspirasi judul dari buku ini, yaitu adalah Atomic Habit. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana hal-hal kecil yang kita lakukan sebenarnya berdampak besar, perhatikan contoh ini. Jika seorang pilot pesawat terbang yang terbang dari Indonesia menuju Los Angeles, katakanlah dia merubah 3,5 derajat ke selatan, itu sudah dapat mengubah arah pesawat. Tidak lagi menuju mendarat di Los Angeles. Kita tidak akan menyadari perubahan kecil tersebut, tetapi itu sudah dapat mengubah arah pesawat menuju ke tempat lain. Oke, hal yang sama juga berlaku untuk kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya memiliki dampak besar dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, ada baiknya mulai sekarang lo mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan kecil lo agar bisa mencapai target yang diinginkan. Kalau lo misalnya mau jadi lebih sehat, mungkin lo bisa alokasikan waktu beberapa kali dalam sebulan untuk olahraga atau dalam hal keuangan. Ada baiknya lo juga membiasakan diri untuk hal-hal kecil seperti mencatat pengeluaran dan pemasukan yang lo dapat. Sebelum kita masuk ke intinya, apakah sekarang lo sudah tahu kebiasaan-kebiasaan lo? Kalau lo udah tahu, apa lo mau ubah menjadi lebih baik? Kalau ya, maka poin-poin selanjutnya sangat cocok buat kita pelajari dan kita praktekkan. Kedua, kebiasaan adalah perilaku yang kita pelajari dari pengalaman.
Sekali lagi saya ulang lagi karena ini penting. Kedua, kebiasaan adalah perilaku yang kita pelajari dari pengalaman. Ngomong-ngomong, definisi kebiasaan itu sendiri merupakan perilaku yang otomatis dan biasanya kita pelajari dari pengalaman. Kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan, kita tidak merasa terbebani melakukan hal itu. Setiap orang bisa memiliki kebiasaan yang berbeda, yang mana misalnya kebiasaan si A bisa jadi sulit banget dilakukan si B ataupun sebaliknya. Misalnya, pernah nggak sih lo bangun tidur dan hal yang pertama lo lakukan adalah mematikan alarm di HP? Buat sebagian lain, mungkin hal pertama yang mereka lakukan adalah berdoa, atau mungkin minum segelas air putih, atau mungkin langsung cek status handphone. Ya, semuanya berbeda. Tapi kalau lu belum terbiasa melakukan dua hal yang terakhir, pasti bakal sulit untuk memulai. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya kebiasaan itu terbentuk sedemikian rupa dan berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain? Kalau menurut James Clear, pada dasarnya otak kita mencari tahu bagaimana merespon situasi yang baru melalui proses yang dia namain trial and error. Di abad ke-19, udah lumayan lama seorang psikolog bernama Edward melakukan eksperimen. Thorndike mencoba memasukkan beberapa kucing ke dalam sebuah kotak hitam secara bergantian. Tentu dong, setiap kucing akan merasa otomatis mencoba untuk mencari jalan keluar dari kotak itu. Meow, meow. Awalnya mereka mengendus-endus kotaknya, mencakar-cakar kanan kiri sampai mereka bisa menemukan dan menekan tuas yang akan membuka jalan keluar dari kotak itu. Setelah itu, barulah kucingnya bisa keluar. Eksperimen ini dilakukan berulang kali dan ternyata semakin lama kucing ini semakin lihai mencari pintu keluar dari dalam kotak itu. Yang awalnya mereka menghabiskan waktu yang cukup lama, mungkin setelah 20 sampai dengan 30 kali percobaan, mereka bisa keluar dari kotak hanya dalam waktu 6 detik sekarang. Nah, inilah yang kemudian dinamakan kebiasaan. Pola yang sama juga terjadi buat manusia. Mungkin untuk kita bangun pagi itu sulit banget. Siapa ayo di antara audiens 1% bertumbuh yang merasa bangun pagi itu sulit? Tapi ingat, kalau kita gigih dan bertekad untuk memasang alarm di malam sebelumnya dan berniat innamal a'malu binniyat ya, semuanya berawal niat. Setuju banget nih. Dan berniat melawan ngantuk di pagi hari, lama-kelamaan ini menjadi mudah dikarenakan otak kita telah mengenali bangun pagi sebagai kebiasaan. Sekarang kita sudah memahami bagaimana cara kebiasaan terbentuk. Jadi sudah siapkah kita untuk membangun sebuah kebiasaan yang positif melalui hari ini? Dan start now? Tunggu. Ada beberapa informasi tambahan di poin selanjutnya. Yuk kita masuk ke selanjutnya. Ketiga, kebiasaan yang baik harus dipancing dan membutuhkan rencana agar tetap teratur. Ulang lagi, kebiasaan yang baik harus dipancing dan membutuhkan rencana agar tetap teratur. Sadar atau tidak sadar, kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki itu dipicu atau dirangsang oleh sinyal atau sugesti tertentu. Misalnya nih, bunyi notifikasi di HP kita. Bisa jadi sugesti untuk mengecek ada pesan masuk. Coba siapa sini yang pernah niatnya cuma mau ngecek notif dan ternyata bisa scroll 10 menit, setengah jam, bahkan sampai dengan 2 jam. Hahaha. Ya, termasuk saya kadang-kadang. Astagfirullah. Oke, baik. Nah, yuk lanjutkan lagi. Nah, ketika sudah kita mengerti ternyata sugesti atau sinyal tertentu bisa merangsang kebiasaan, kenapa kita tidak menggunakan informasi ini untuk mengubah kebiasaan kita? Iya kan? Misalnya lo mau latihan gitar, letakin aja gitar di tempat paling mudah dijangkau di kamar. Atau misalkan lo mau pagi-pagi lari di hari Sabtu Minggu, maka yuk letakkan sepatu itu di depan pintu kamar lo. Nah, ini gampang banget kan? Gampang teori, tapi kalau kita lakukan, kita pasti bisa. Semangat. Atau misalkan mau makan snack yang lebih sehat, coba
letakin di atas meja makan. Ini karena pada dasarnya otak kita itu secara tidak sadar akan mengambil sesuatu jarak yang dekat dengan kita. Petunjuk yang menarik ini dari James Clear. Begitu pula sebaliknya dengan kebiasaan buruk. Misalnya, lu punya kebiasaan buruk nonton TV hingga larut malam jam 12, jam 1, jam 2, bahkan sampai insomnia. Nah, coba sekarang TV lo disimpan di lemari. Atau enggak, gini paling gampang, remote-nya umpetin. Atau enggak, kabelnya dicabut, umpetin juga. Jadi setiap mau nonton, kita itu akan merasa ribet banget dan akhirnya kita menyerah untuk melakukan kebiasaan itu. Lama-kelamaan, maka kebiasaan buruk itu juga akan sulit dilakukan. Baik, thank you James Clear. Keren. Selanjutnya, kita juga pasti nggak mau ini hanya bertahan sebentar. Jadi kita memerlukan rencana yang jelas agar kebiasaan-kebiasaan itu tetap teratur. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana membuat sugesti sejelas mungkin, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat rencana sejelas mungkin. Banyak orang yang berniat, gua mau diet, gua banget nih. Ada nggak pendengar dari 1% bertumbuh yang punya niat gue mau diet, kemudian jawabannya adalah dietnya besok aja, udahlah dietnya kapan-kapan. Oke, baik. Tapi tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan alias wacana doang. Nah, inilah alasan kenapa rencana yang jelas itu perlu banget. Oke. Kalau lu mau diet, lu nggak bisa diet cuma menahan makan. Puasa bagaimanapun nggak ada gunanya kalau nggak membakar kalori yang masuk. Makanya proses terpenting dalam diet itu justru berolahraga. Kalau lu mau nge-gym, coba buat rencana seperti hari apa dalam nge-gymnya. Senin kah? Rabu? Atau Jumat? Jam berapa? Setelah pulang kerja kah? Setelah sekolah kah? Setelah pulang kuliah kah? Dipastikan untuk rencananya. Lalu jangan lupa di mana? Fitness First kah? Atau di mana lagi? Sekarang lagi FTL kah? Atau di FitHub kah? Di mana ya? Yang pasti yang paling dekat dengan rumah. Jangan lupa ya. Atau dekat dengan kantor, dekat dengan kampus. Ya, silahkan. Nah, kalau rencana sudah clear, melakukannya juga akan jadi lebih gampang dan jauh lebih mudah. Jadi pastikan keinginan lo untuk berubah diikuti dengan rencana dan sugesti yang jelas ya. Keempat, berikan reward pada diri kita sendiri ketika kita berhasil melakukan kebiasaan baik. Ulang lagi karena ini penting. Berikan reward pada diri kita sendiri ketika kita berhasil melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Di tahun 1954, dua orang neuroscience bernama James dan Peter melakukan sebuah percobaan untuk melihat apa yang merangsang adanya desire dalam diri manusia. Mereka menggunakan tikus sebagai bahan percobaan dan menghalangi masuknya hormon dopamin dalam sebuah tikus. Mereka nggak nyangka kalau tikus-tikus yang kehilangan hasratnya, kehilangan keinginan mereka untuk hidup, beberapa hari kemudian mereka mati. Wah, otak manusia pun melepaskan hormon dopamin yang sama seperti tikus tentunya, yang membuat kita merasa lebih baik ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tentunya seperti makan makanan favorit kita atau jalan-jalan. Tapi tahu nggak sih kalau kita juga bisa mendapatkan dopamin ini dengan mengantisipasinya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ini yang mendorong kita melakukan sesuatu. Dalam cara kerja otak manusia, menginginkan sesuatu ini sejalan dengan melakukan tindakan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Lo bisa memanfaatkan pengetahuan ini waktu lo mau menciptakan kebiasaan baru. Kalau lo membuat kebiasaan lo menjadi sesuatu yang lo inginkan, lo pasti gampang melakukannya. Lalu, bagaimana ya caranya agar kita yang nggak suka olahraga sama sekali bisa jadi suka olahraga? Salah satu cara yang James Clear sarankan yaitu dengan membuat aktivitas yang kita lakukan menjadi lebih menarik. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan reward kepada diri sendiri kalau kita berhasil
menjalankannya. Jadi misalnya nih, kalau lu sudah selesai nge-gym, katakanlah lu hobi main game, maka bisa lu main game setelah nge-gym. Ataupun ada nggak yang bisa memberikan contoh reward setelah nge-gym, lu ngapain sih sebagai apresiasi? Atau enggak ada nggak kebiasaan yang ingin lo bentuk kemudian lo pengen kasih reward buat diri lo? Boleh ya tulis di komen. Terakhir, evaluasi kebiasaan kita dan buatlah hukuman ketika kita tidak mencapai target yang diinginkan. Mengubah kebiasaan itu sulit sekali. Coba lihat orang yang ingin berhenti merokok. Apakah dengan mudah ia dapat berhenti rokok? Enggak kan? Ada cara nih teman-teman yang mungkin bisa membantu kita untuk mengubah kebiasaan kita agar perubahan yang kita lakukan bisa konsisten atau bahkan permanen. Pastikan kita menuliskan perkembangan yang sudah berhasil kita capai setiap harinya. Teknik ini juga digunakan oleh Benjamin Franklin. Sejak usia 20 tahun dia mencatat kesuksesannya setiap malam di dalam buku hariannya. Dalam buku inilah tercatat 13 prinsip-prinsip pribadi yang harus coba diterapkan dalam hidupnya, termasuk menghindari percakapan-percakapan yang tidak penting dan selalu melakukan sesuatu yang berguna. Lu juga bisa kok meniru apa yang dilakukan oleh Benjamin Franklin. Caranya cukup dengan rajin menulis diary setiap harinya. Lu juga bisa membuat to-do list di pagi hari sebelum lu beraktivitas. Selain cara itu, lu bisa mengatur kebiasaan lu dengan memberikan sanksi pada diri lu sendiri kalau lu gagal mengikuti rencana lu. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh pengusaha dari Nashville, Brian Harris, untuk membangun kebiasaan berolahraga? Kalau ia gagal memakan sesuai dengan porsi yang diberikan oleh pelatihnya, ia harus membayar pelatihnya $100. Wow. Tapi kalau ia gagal menimbang berat badannya setiap minggu, dia harus membayar $500 pada istrinya. Jadi kalau gagal, istrinya senang nih karena dapat $500 ya. Jadi nggak selamanya bekerja diawasi itu nggak bagus ya teman-teman. Ada kalanya bekerja sambil diawasi itu bisa menjadi dorongan yang powerful untuk kita. Siapa coba yang mau kehilangan $600 hanya karena gagal diet? Tapi lihat, keren kan? Salah satu challenge yang dilakukan oleh Brian Harris ini. Karena motivasi ini, Harris sukses berkomitmen pada kebiasaan barunya. Bagaimanapun kecilnya kebiasaan positif yang kita lakukan, tetap saja kebiasaan kecil ini akan menjadi jalan bagi kita untuk meraih hal-hal besar dalam kehidupan kita. Baik, dan terima kasih.